Apa nama mantan di HP lo? Sebenarnya lo punya mantan gak nih? Waduh, Wede. Ada nggak? Ya ada sih kalau Ada. mantan ada. Tapi di save nggak nih nomornya? Apa ya? Oke. Mungkin Aha. senar gitar kali ya. Oke, Senar gitar, senar ya. gitar ya. Soalnya Itu berapa sih kira-kira? Sampai dia nggak tahu. gitar budget itu antara range dari 150 Mm-mm. sampai 300 per personil. Oke. Di situ gue 2 hari dari jam 1 sampai jam 5 sore. Itu 2 hari loh full itu ya. Itu kami seband. Welcome to my podcast. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabar kalian semua, sahabat-sahabat Sansku yang ada di rumah? Kayaknya makin kesini makin sehat-sehat aja ya. Padahal masih corona. Widih. Oke, balik lagi di segmen Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif. Wah. Seperti biasa, di Mr. Bean itu ada sedikit game. Sebelum kita mulai game, kita sapa dulu nih ya. Ada salah satu bintang tamu gua spesial banget. Tapi sebelum kita lebih jauh mengenal dia, Bang, gimana kalau kita main game dulu? Setuju gak sih? Boleh. Bang ya. Jadi gue panggil lu Bang dulu nih Bang ya. Enjoy aja ya Bang. Oke. Bang, jadi di Mr. Bean ada permainan yaitu Truth or Dare. Nah, jadi Bang, sebelumnya lu udah tahu belum permainan ini? Pernah denger sih. Pernah denger ya. Pernah main juga sih gua. Pernah main juga ya. Jadi nanti 2 kartu buat gua, 2 kartu buat lo gitu. Oke. Kita tukeran kartu. Oke. Jadi kartunya seperti biasa teman-teman kita kocok dulu. Mantap dikocok. Ayo, cuy. Bang, silakan lu ambil 2 dan gua bakal ambil 2. 2 ya? 2, silakan. Whatever. Random ya? Random. Oke, dan gua bakal ngambil 2 ya. Oke. Oke, dan ini kartu dannya gua ambil dan kita tukeran sekarang. Tukeran biar lebih asik. Ya. Dan ini gue bacain pertama ya. Lu apa gua dulu nih? Kayaknya lu dulu deh. Oke, gua dulu ya. Rumah dulu lah. Oke. Truth untuk Bang Bro. Sih, masih Bang Bro nih. Truthnya adalah apa nama mantan di HP lo? Sebenarnya lo punya mantan gak nih? Waduh, Wede. Ada nggak? Ya ada sih kalau Ada. mantan ada. Tapi di save nggak nih nomornya? Ada yang gua save, ada yang enggak. Oke, namanya aja. Berarti nama asli kah atau ada kah? Nama spesial. Sebenarnya sih bukan nama spesial ya, cuman terlebihnya mungkin ya nama panggilan dia lah. Oke, apa tuh kalau gue tahu? Hah? Apa kalau gue tahu? Harus disebutin ya? Iya dong, truth. Oh, iya, Truth, gitu. oke. Ya. Atau bisa Dare sih. Panggilannya Nona. Oh, Nona. Oke, teman-teman. Semoga gak nonton kali ya. Semoga aja Bang ya. Semoga aja. Semoga bini gue gak nonton. Tenang aja, aman kok buat tetehnya di rumah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua untuk Truth untuk Bang Bro kita ini. Oke. Truth untuk Bang, untuk lo ya Bang. Ya, oke. Barang apa yang terakhir lo beli tapi istri nggak tahu? Waduh. Kok pas banget pertanyaannya. Ayo. Apa ya? Oke. Mungkin Uh-huh. senar gitar kali ya. Oke, Senar gitar ya. Soalnya Itu berapa sih kira-kira? Sampai dia nggak tahu. Iya dong. ya kalau sebenarnya sih kalau nominalnya nggak terlalu besar. Cuman kan karena ya kita rutin sih gantinya. Oke. Ya bisa dikatakan range-nya antara 150 sampai 250. Waduh, itu untuk yang akustik kan ya? Itu akustik elektrik. Ya. Oke. Dan silakan giliran Oh, saya. boleh ya? Mau bisa dipilih ya Truth atau Dare gitu ya? Iya, kalau gue nggak sanggup Truth, gue bakal lari ke Dare. Oh gitu. Oh ini aja deh. Siapa nama kawan di IG yang nggak banget kalau upload sesuatu? Oke. Ya nggak banget ya? Ya nggak banget kalau upload sesuatu. Oke. Nama kawan lu di IG. Ada Bang. Siapa? Imam Al-Farizi. Oh itu tahu orangnya. Tahu. Imam Al-Farizi Bang.
Apa jangan-jangan udah di kontak dulu tadi? Enggak banget kalau dia upload sesuatu, enggak banget. Enggak banget. Nah, sok-sok dia. Mungkin besok dia udah gak upload lagi sama teman-teman. Imam Al-Farizi. Menurut gua sih karena dia aneh aja sih kalau upload itu. Aneh menurut gua, tapi seru. Gitu. Aneh tapi seru ya. Ya maafkanlah kawan lu ini ya. Al-Iman siapa? Al-Farizi, Imam. Al-Farizi. Terus lanjut Der ya? Yang ke truth yang satunya. Oh, terus satunya. Oh ini. Kapan terakhir telepon orang tua? Tadi barusan ya. Tadi barusan. Oh iya. Ya. Sebelum mulai podcast tadi ya. Podcast telepon orang tua dan tanya kabar, dan kebetulan memang ya, alhamdulillah ya, mama lagi agak nggak ini ya, lagi agak nggak sehat gitu. Oh, tuh teman-teman. Bukan minta sangu kan ya? Enggak dong, ide. Sanggup terus. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, permainan truth ordernya bersama Bang Bro. Oke, kita langsung aja seperti biasa ya teman-teman. Kita bakal baca ini berita headline yang lagi hangat-hangatnya minggu-minggu ini. Yang pertama adalah Bintang Emon kembali dipuji gara-gara sindir soal live streaming dengan kata-kata antit. Anje a ye. Dan kita lari ke berita kedua, itu ada salah satu mantan anak band. Itu adalah Giring X Niji deklarasi bakal maju jadi Pilpres 2024. Keren banget. Anak band ya, anak band yang ingin memuliakan maju ya untuk jadi presiden gitu. Ya, bener nih deklarasinya. Oh, Pilpres. Mantap Bang Niji. Ngomongin soal anak band nih ya. Jadi kebetulan Mr. Bean lagi kedatangan guest star ataupun bintang tamu ataupun narasumber yang bakal kita tanya-tanya seputar anak band, khususnya di Bandar Lampung ya. Oke. Jadi gue kedatangan, kayaknya nggak asik kalau gue yang kenalin. Gimana kalau kita langsung aja pada intinya ya. Bang, siapa sih lu nih Bang? Siapa tahu teman-teman di rumah ini belum tahu Bang. Nama gue Eki. Oke. Nggak perlu nama panjang nggak apa? Nickname aja gitu. Boleh sih, nama panggung, nama terserah. Nama panggung. Oke, nama gue Eki. Panjang gue Eki Ramadan. Dan sekarang kesibukan lo apa? Kesibukan. Oke. Kalau kesibukan ya biasalah. Apa? Umur-umur kita segini kan. Oke. Kalau nggak cari nafkah, cari kehangatan keluarga. Masya Allah. Bohong banget ya. Yang nomor 2 bohong gak? Oke, jadi teman-teman, Bang Eki ya. Oke, Bang Eki Ramadan ini teman-teman, kalau boleh tahu, Bang, kalau yang informasi yang gue dapetin, lu ini adalah salah satu personil band Bandar Lampung. Ya. Kalau boleh tahu itu bandnya apa? Untuk saat ini gue sekarang sebagai personil salah satu dari grup band itu pertama di Kavela. Oke, Kavela Band. Kavela ada IG-nya juga itu ya. Dan gue posisinya sebagai gitaris. Oke. Dan gue juga sebagai salah satu di personil grup band aliran Japanese rock. Japanese rock. Ya. Nama bandnya We Band. We Band. Ya. Dan gue juga sebagai gitaris. Gitaris juga. Ya. Berarti lu lebih memang mencintai sebagai gitaris ya. Lebih mendalami pekerjaan itu. Karena yang buka lowongannya itu. Iya, bener-bener banget. Buka lowongannya itu dibutuhkan gitu kan. Oke, Bang. Jadi kan banyak banget nih permintaan dari kawan-kawan, khususnya kawan-kawan gue dan kawan-kawan kita lah yang ada di Bandar Lampung ini. Bahwasannya, Bang angkat tema musik dong, angkat tema musik anak band Bandar Lampung dong. Iya. Oke, jadi kebetulan kenapa? Jadi gue menghadirkan lu gitu. Nah, jadi Bang banyak bener nih pertanyaan mereka dan pertanyaan gue juga sih sebenarnya ya kan. Jadi banyak banget yang bilang gimana nih keluh kesahnya anak band di tengah pandemi seperti ini. Oke, gimana Bang dari sisi lu sebagai musisi ya kan, musisi band gitu, anak band. Musisi ya, mutar sana sini. Oke, nyari job. Gimana Bang keluh kesahnya? Kalau ya ini secara personal sih ya, Oke. secara dari gua sendiri sih ya. Kalau
sebenarnya sih anak band tuh nggak harus corona juga banyak loh kesannya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu apa itu? Kayak ya kayak lo tau lah ya, kayak kita tahu semua. Jadi namanya kita ngejalanin suatu passion kita di seni ya. Lebih musik band ya. Itu lebih banyak bukan membuang sih, tapi dalam arti lebih banyak kita lebih pengeluarannya gitu dibandingkan pemasukannya. Wah, beda kalau yang kayak sudah profesional, kayak yang artis-artis mungkin pemasukannya lebih ini kan. Karena kan kita juga di sini masih ya itu tadi sesuai namanya, musisi, mutar sana sini. Iya, masih mencari sana sini, mencari sana sini. Intinya kan kita have fun ngejalanin. Kalau kita ngejalanin suatu passion itu, kalau kita sudah menganggap itu suatu keharusan atau pekerjaan yang rutin, itu udah nggak enak, bro. Makanya sebisa mungkin walaupun itu seperti pekerjaan atau walaupun itu seperti suatu deadline, tapi namanya kita ngejalanin hobi, ngeband, ya sebisa mungkin have fun. Jangan sampai kita jadi jenuh. Kalau misalnya kita jenuh di suatu hobi, berarti ada yang salah sama hobi lo. Kalau menurut gua. Nah, terlebih lagi kalau pandemi. Ya biasa kita nggak pandemi aja, ya itu tadi musisi mutar sana sini. Apalagi pandemi. Ya lebih di namanya dunia hiburan, dunia yang berbau dengan event organizer atau dengan keramaian. Tengah pandemi kan pasti banyak yang di stop. Ya itu salah satu untuk mengurangi dampaknya kan. Benar. Memutus mata rantai ya. Ya mau tidak mau kita harus apa ya, dalam artian menerima itu. Karena daripada kita tetap jalan tapi nanti bisa lebih parah, ya kan? Benar banget. Jadi ibarat kata, maafnya ngomong, ya sudahlah 3-4 bulan kita nggak ada pemasukan, nggak ada panggung, nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Itu lebih baik. Sehat mau, bro. Iya, benar banget. Iya kan? Benar banget. Alasan terbaik sih itu. Oke, terlepas udah nggak banyak panggung berarti ya. Memang benar-benar di stop untuk 3 bulan kemarin. Kalau 3 bulan kemarin memang kalau menurut gue ya, bukan cuma di Lampung, bahkan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Iya, benar banget. Gak cuman gue yang masih ibarat kata belum bisa dikatakan profesional, bahkan yang sudah profesional, yang sudah artis pun banyak yang di stop, bro. Apalagi kita. Iya kan? Nah, cuman alhamdulillah ya, namanya apa ya, pasti kan Tuhan nggak mungkin ngebiarin kita kayak gitu terus. Masa PSBB ini ketika memang sudah sedikit boleh dikasih apa namanya bahasanya itu pelonggaran. Nah, jadi mungkin jiwa-jiwa orang IO atau orang yang bekerja di dunia hiburan itu bergejolak gitu mungkin ya. Jadi akhirnya mereka membuat banyak event atau membuat banyak suatu acara. Jadi ketika corona dilonggarkan, langsung banyak juga, alhamdulillah. Iya, banyak juga job. Banyak job. Bang, untuk sejauh ini, untuk lu pribadi, sambil ngopi nggak apa-apa nih? Boleh dong. Kebetulan kita punya kopi Galkov. Gimana nih menurut lu? Wah, enak banget kopinya. Ini asli kopi organik punya kita. Nanti gue dibungkusin kan ya? Boleh dong. Jadi buat kalian semua nih yang mau pesen kopi, silakan bisa langsung aja DM Instagramnya Mr. Pindang, langsung ada IG-nya Galkov, bisa langsung DM aja kalau pesen gitu. Khusus daerah Bandar Lampung ya. Ini aslinya kopi lokal kita punya. Gitu. Oke bang, ngomongin soal band ya bang ya. Khususnya band lo nih. Oke. Jadi ada sempat ada kepikiran nggak buat yuk gimana caranya kita bakal kita push ini, yuk kita cari atau cari job untuk di kafe-kafe gitu. Sempat ada nggak ada tawaran yang masuk kah, atau memang sempat orang ada pemikiran cari job lah yuk gitu di kafe-kafe atau gimana? Bukan sempat, bahkan terbilang ya memang sepertinya harus. Kalau kita berpikir untuk ibarat kata daripada nggak manggung deh. Gitu. Cuman karena kita kan di sini kita ngeband, pasti ada di setiap band itu kita punya grade-nya lah ibarat kata ya. Bukan dikatakan kalau kelas terlalu berlebihan lah, tapi dikatakan grade. Ya, kayak gue sama Kavela, sama band gue itu
gue di situ mentitik beratkan Cafela tuh untuk komersil. Untuk kalau bisa kita ke label gitu. Ya. Untuk kita apa namanya? Untuk bukan bermain di segmen-segmen yang ibarat kata cuma semalam ya gitu. kafe gitu bukan. Tapi kalau gue nggak menolak untuk bermain di kafe atau di mana atau di acara-acara sederhana, gue juga tidak menolak untuk itu. Dan personil lain juga tidak menolak. Cuman hanya kami mengganti namanya saja. Kami tidak membawa nama Cafela atau band gue yang satunya band. Kami nggak membawa nama brand kami untuk acara yang seperti itu. Karena kami membawa nama brand untuk dikomersilkan. Jadi ibarat kata biar supaya ya bisa dikatakan biar supaya mungkin bahasanya biar supaya kita punya kelas lah gitu. Kalau Cafela kita punya titik berat tujuannya ke sini. Tapi kalau kita untuk bermain di acara kafe atau reguler ya bahasanya, itu mungkin personil dari Cafela juga, cuman dengan nama mungkin yang lain, tidak nama Cafela. Kalau untuk Cafelanya sendiri nih Bang, Cafelanya sendiri personilnya berapa sih jumlahnya personilnya? Kalau untuk saat ini Cafela personilnya 4. Personilnya 4. Ya 4. Jadi mau disebutin? Boleh dong, sebutin aja. Jadi di vokalis ada Denny, di drummer ada Yopi, di keyboardis ada Lutfi, dan gue sendiri Eki di gitar. Untuk pemain bassnya kita additional player. Mantap, keren. Bang, kalau untuk terjalin pembentukan Cafela ini sendiri, itu udah berapa lama nih kita? Kalau gue sama Cafelanya ya. Kalau gue sama Cafela itu udah jalan 2 tahun lebih. 2 tahun ini. Ya, cuman kan personil nggak langsung tuh. Iya. Ya kan, pasti ya namanya anak band lah ya. Sempat ganti, sempat segala macem gitu kan ya. Jadi kalau untuk saat ini teman yang 4 personil ini, memang itu vokalis gue juga kan baru gabung kan kisaran ya hampir setahun lah. Jadi kalau untuk 3 personil yang lainnya, selain vokalis gue, itu udah mau 2 tahun jalan. Nah kalau untuk vokalis gue sendiri masih udah mau setahun lah jalan. Bang, ada nggak sisi pengalaman pribadi lu? Kayak lu menjalin kan 2 band nih. 2 band kan kata lu tadi. Lu ngerasa ini nggak? Ada pemikiran, gue enak kayaknya nyaman di band ini deh. Gue kayaknya nyaman ini. Gue nggak enak nih bisa band ini nih. Sempat ada pemikiran seperti itu nggak sih sebenarnya? Apa karena sorry to say nih ya, ada nggak pembedaan sistem pembagiannya? Sebenarnya kalau gue pribadi sih ya, kalau gue nggak nyaman, gue nggak mau. Ya gitu kalau gue. Karena kan kadang gini sih, kita ngeband juga kadang ayo lo gabung ke band gue. Ada juga yang ngeband, ayo kita ngeband yuk, bikin band bareng gitu. Nah kalau Cafela, kebetulan Cafela dan band gue juga gitu. Gue duanya juga sama-sama, gue yang gabung gitu. Gue yang join. Dan kalau itu nggak nyaman, gue out. Jadi sebenarnya kan kalau untuk ngebandnya sendiri sih ya, untuk gue bermain gitarnya gitu. Ya sebenarnya kan gue nggak cuma 2 band itu aja. Gue kayak kalau misalnya kita reguler sama orang lain, atau sama kalau kita ada di misalnya bro isiin gitar ini lagi nggak ada gitaris, ya bisa aja gitu. Cuma kalau yang memang band yang arahnya untuk produksi atau yang memang dalam arti ya tetap gitu ya. Itu ya 2 itu, Cafela dan Wi. Dan kalau memang gue nggak nyaman, misalnya di Cafela atau di Wi band, gue pasti resign. Atau bukan resign ya bahasanya, atau mungkin ya hanya sebatas ini aja deh gitu. Sebatas ya udahlah, gue sampai sini aja ya, gitu. Mungkin ibarat kata tingkat keseriusannya nggak terlalu inilah gitu. Tidak terlalu di-push ya. Kalau kita nggak nyaman ngapain dipaksain gitu. Bener banget. Kayak hati. Kayak hati nggak sih? Kayak yang lu ceritain tadi ya. Bang, lagi nih ya, ini banyak banget juga pertanyaan yang masih ganjel. Nah, salah nggak Bang kalau kiranya nih lu sudah sekarang menetap di Cafela gitu, ya, menetap di Cafela, terus itu
lu punya Wi gitu ya. Iya. Salah nggak kalau jika kalian itu berkolaborasi gitu? Berkolaborasi satu panggung gitu. Justru itu yang pengen gue rasain. Apa sih rasanya kalau kita punya 2 band satu panggung gitu. Oke. Walaupun bandnya bukan band-band besar amat nih ya, dua-duanya nih ya. Cuman setidaknya, wah kayaknya keren aja gitu. Apalagi ini kan bertolak belakang banget nih. Gua Cafe Ala ini kan lebih ke komersil industri ya, alirannya. Ya lebih ke pop-pop lah gitu kan. Kalau buat We Band, lebih ke Japanese rock, atau ke musik-musik Jepang lah. Kalau lo tahu musik-musik anime gitu. Nah seperti itulah. Ya bertolak belakang banget gitu kan. Nah ya bukannya salah, tapi malah pingin gitu. Pingin ya? Iya malah pingin. Itu jadi nggak titik masalah jadi buat lo ya? Bukan masalah. Yang dipermasalahkan kalau pembagiannya nggak sesuai. Itu yang tadi gue bilang ya. Berarti emang untuk sejauh ini memang alhamdulillah memang berarti adil semua ya dari kedua band ini. Alhamdulillah semuanya rata. Oke. Karena tidak terlalu besar juga. Iya sih, tapi kan memang lagi berintis dong. Iya. Oke Bang, dari sisi lo sendiri, gimana sih lo ngelihat band-band Bandar Lampung sekarang ini gimana? Lo lihat sekarang? Dari pribadi gue. Dari pribadi lo sekarang ini. Kalau menurut gue sih di Bandar Lampung ini ya luar biasa. Luar biasa sekali. Dari segala segmen ya. Oke. Dari yang mulai industri, yang maksudnya yang mau ke label komersil, sampai yang bermain di scene kancah musik indie. Oke, benar. Underground, sampai yang di komunitas, bahkan sampai yang di kafe reguler segala macam. Semuanya luar biasa. Benar banget. Semuanya kita punya bibit-bibit dan semuanya itu ibarat kata kalau misalnya bisa disandingkan dengan yang di Jakarta ya, benar kata sebagai kiblat kita gitu. Itu ya susah bisa dikatakan pantas. Ya, mungkin hanya saja jalannya masing-masing berbeda gitu kan. Ada yang bisa langsung, mungkin ada yang bisa berintis satu persatu dulu gitu kan ya. Tapi overall semuanya keren. Gak cuma di Bandar Lampung, semua di Lampung. Ya pokoknya di provinsi Lampung lah ya. Memang keren-keren semua. Oke, berarti lu memang respect dengan semua itu. Semuanya gue respect. Ya, sesama musisi. Iyalah. Kalau nggak dapat job nanti. Benar banget. Nah, oke. Jadi dari sisi pandang lu itu kan. Nah, yang mau gue tanya lagi, untuk lu pribadi lu kangen nggak sih sebenarnya ada festival-festival dimanapun itu? Kalau gue rasa dan gue lihat ya, untuk festival-festival khususnya di Bandar Lampung itu udah mulai nggak ada memang sebelum corona lah. Itu udah jarang gue denger ada event ini. Untuk ngadain festival band lagi. Kompetisi ya? Kompetisi. Udah nggak ada lagi. Itu sepengetahuan gue ya teman-teman gitu. Jadi lu kangen nggak sih akan hal seperti itu? Iya, namanya kita anak band ya. Jadi memang rata-rata sih ya, kalau bisa dibilang hampir 80% mungkin nggak cuman di Bandar Lampung, cuman di seluruh Indonesia mungkin ya. Semua anak band itu hampir rata-rata bisa dikatakan festival itu ya panggung pertama mereka gitu. Ibarat kata ya festival itu induk mereka gitu. Baru setelah mereka uji mental, uji ibarat kata uji skill segala macam di festival itu, baru di situ mereka kemana-mana. Ada yang larinya ke gigs, ada yang larinya ke komersil segala macam. Cuman gue berani jamin hampir rata-rata mungkin ya. Semua musisi itu berawal dari festival. Nah, untuk festival sendiri mungkin karena kan kalau di Bandar Lampung ini festival itu hampir 60%. Yang acaranya bisa dibilang ramai lah ya. Mungkin itu yang berbau pelajar. Ya. Kalau yang kategori SMA atau mahasiswa? SMP SMA. Kalau mahasiswa itu biasanya udah umum. Ya lo udah umum bro. Ya. Dari masa lo udah di bawah umur. Lama nih gue nggak ngeband nih. Iya. Jadi ibarat kata ya bahasa dewasanya 18 tahun ke bawah. Kalau yang festival pelajar tuh lebih, itu menurut gue lebih bisa dikatakan lebih, bukan lebih meriah dibandingkan yang umum, cuman peminatnya, kabarnya pun itu lebih terdengar yang pelajar bahkan. Iya. Karena yang anak-anak muda itu yang masih SMA itu kan mereka masih masih kreatif banget ya kan.
makanya mereka tuh terkadang yang penting mereka nggak berpikir ya nggak Gue bakal juara nih. ini nggak bakal lah, yang penting gue ikut ini deh, keren nih Pengalaman. acara ini nih. Biasanya dulu yang di Bandar Lampung kan paling sering tuh SMA 1 kan, atau biasanya Alkausar dan berbagai macam. Cuman mungkin karena pengaruh musik zaman sekarang juga yang lebih ke semacam musik elektronik, kayak semacam musik-musik yang EDM atau segala macam. Mungkin peminat anak-anak muda kita juga untuk bermain musik itu udah sedikit berkurang. Mungkin tapi ya. Karena yang umum, festival yang umum, itu biasanya kita ngadainnya nggak perlu mewah-mewah. Bener banget. Biasanya ngadain udahlah ala kadar gitu. Peminatnya banyak kok. Karena kalau umum kan semua kalangan gitu kan. Lo dari yang masih TK sampai yang wah udah maafnya ngomong udah mau bawa tanah masih ada yang ngikut gitu. Dan sah-sah aja sah-sah gitu. aja dong. Nah, tapi kalau yang pelajar itu kan di situ kan mereka punya tujuan lain gitu. Karena biasanya anak muda ini kan pergaulannya lebih ke daripada yang ke negatif. Nah, lebih baik gua bikin kreativitasnya musik. Makanya kalau di yang pelajar biasanya makanya kalau festival atau kompetisi lebih meriah, bisa dikatakan lebih meriah. Tapi yang umum juga kalau yang sponsornya yang memang kuat dan memang dikatakan juga sebagai kompetisi yang besar juga nggak kalah meriah. Makanya kan kompetisi band ini kan terkadang kan ada yang kancah sebesar cuman kota nih Bandar Lampung, ada yang provinsi, ada yang bahkan ke nasional, bahkan ada yang internasional. Kayak contoh kalau misalnya kita juara di provinsi dibawa ke Jakarta, di Jakarta seleksi lagi bawa lagi ke luar negeri. Cuman ya namanya kompetisi tetap kompetisi gitu. Ada menang ada kalah. Ada kalahnya. Nah, jadi itu teman-teman ya dari sudut pandang dari Bang Eki selaku salah satu personil band Kavela. Oke. Bang, lu pernah ngalamin nggak sih hal miris yang menurut lu pribadi ya? Gini amat gue ngeband, pernah nggak lu ada sempet pengalaman pahit? Ya Allah, gue cuma dapat segini, udah nggak masalah. Ada nggak? Pernah nggak pengalaman seperti itu? Pernah, bahkan kalau pernah sih. Lu manggung dapat berapa sih? Paling kecil yang lu manggung? Nggak dibayar juga sering kok. Lu manggung nggak pernah ada sempet? Banyak sih. Kadang kan kita gini ya. Namanya kita ngeband tuh terkadang tergantung event juga. Kalau misalnya nih event, misalnya kita dipinta untuk ngisi acara. Dan acara ini memang misalnya yang udah berbau sponsor dan memang acara ini sudah kuat orang-orangnya, ya biasanya ada bayaran. Dan kalau ada bayaran, biasanya kalau kayak Kavela atau Wi, biasanya kami pasang budget. Tapi kan ada juga yang sekedar, yuk ngisi yuk, ini di sini mau nggak? Atau media promosi gitu kan. Ya kita dipromosikan, kita diperbolehkan manggung di situ aja udah syukur gitu kan, alhamdulillah. Apalagi mau minta bayaran. Kalau itu media promosi, ya kan. Nah, tapi kalau yang memang bisa dikatakan ini bukan media promosi, emang kita yang diminta tolong untuk manggung gitu, untuk isi acara ini, yang ibarat katakanlah ada bayarannya. Dan hanya sebatas yang kayak kata lo tadi itu ya. Ya pernah juga, pernah yang gua ada salah satu acara event yang gak usah gue sebutin lah ya. Gue di situ pernah bawa. Jadi gue 2 hari tuh. Gue 2 hari pernah ngeband di salah satu kampus swasta di Bandar Lampung. 2 hari di situ gue ngeband. 1 harinya gue di situ bisa terhitung itu dikatakan reguler sih. Cuman memang pihak kampus tersendiri tidak ngomong itu reguler. Kami di situ sebagai bintang tamu. Kami di situ akhirnya membawa nama Kavela. Yang dimana Kavela sudah dibawa manajemen dan dibawa label. Ya kan harusnya kan ada protokoler tuh. Ada rules-nya. Nah, ada harusnya lu hubungin ini. Ya bukannya kita sok kelas, cuman ya tapi memang itu seperti itulah ya kan. Benar banget. Cuman karena pada saat itu kami juga tidak ingin memberatkan pihak kampus dan kami juga ingin ada salah satu kawan juga di situ, kawan dari personil kami. Akhirnya kami ya sudah nggak apa-apa lah, langsung lewat kami aja gitu kan. Ya kami disuruh bermain 2 hari di situ. 2 hari bro. 2 hari full. 2 hari full. Dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan itu menurut gue terhitungnya reguler. Biasa sih ya kalau gue di kafe nih ya. Biasa gue kalau di kafe
malam minggu reguler. Oke. Biasanya dari jam 8 sampai jam setengah 11 malam sampai kafe tutup. Oke, ha. Itu biasanya ya sekitar budget itu antara range dari 150 sampai 300 per personil. Oke. Di situ gue 2 hari dari jam 1 sampai jam 5 sore, itu 2 hari loh full itu ya. Itu kami seband 5 orang tuh, dulu masih 5 orang ya. Ya kan 5 orang ya ngeband kita ya. Itu dibayar cuman, ya bukannya gue bilang ini dikit, cuman 400.000. Gila sih itu sebenarnya. Hah? Gila lah. Kenapa gue bilang gila? 400.000. Iya. Kan? Dari pihak kampus. Iya. Dan nanti ya, sorry ya, gue potong ya. Oke. Dan itu ada sponsor yang menaungi. Ada sponsornya pula. Dari pihak BUMN. Nah, gue nggak mau nyebut. Gokil sih, inilah guys. Jadi ya buat kalian semua, emang anak band itu nggak seenak yang kalian lihat, nggak sewah yang kalian lihat. Ada prosesnya di dalamnya, bener nggak sih Bang? Dan Ada itu pahitnya. sebenarnya kita orang juga tadinya bukannya kita, sebenarnya kan biasanya kalau memang budget, Oke. biasanya kan ini ada tambahan ya, sedikit Ya. ya, biar supaya nggak ada salah paham. Oke. Biasanya kan memang ada, oke, gimana kalau sekian, oke kami terima. Oke. Nah, mereka katakanlah sekian pada saat itu, oke per hari per personil 250. Oke. Nah, katakanlah masih masuk gitu kan. Jadi 2 hari per personil 500, ya kan? Nah, tapi ketika mereka melakukan pembayaran dengan kami, melakukan setelah kami selesai job, mereka bilang, oh maaf ya kami lagi ini nggak sesuai dengan apa yang ini kemarin. Oke. Nah, jadi seadanya aja ya, jangan dilihat dari uangnya, tapi Bahasanya ya kan ya. Pikir kami ya mungkin nggak sesuai dengan diomongan kemarin, cuman ya masih masuk lah. Dan yang menurut gue 400.000 per band loh, bukan per personil. Dan kami ya terima-terima aja karena menurut kami ya itu lah rezeki lah, udahlah gitu ya. Kalau menurut kita sih ya, menurut gue ya terlebihnya, ya memang sebenarnya sih capek bro, digituin itu capek bro. Karena ya gue nggak bisa menyalahkan orang juga sih ya. Terkadang kan memang orang tuh memandang anak band cuman gitu doang sih, cuman kayak gitu doang sih gitu kan. Band mah apa gitu kan. Oke lah. Nah, di lain sisi tetapi kami itu membuang waktu untuk latihan, menyita waktu, mengeluarkan biaya untuk latihan segala macam gitu kan. Harus ada persiapan demi suatu acara itu. Karena kalau di acara itu kami tampil yang nggak maksimal, pasti mereka juga emang. Iya, benar-benar. Mungkin gue ya enjoy karena ya nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa manggung. Mungkin itu doang, untuk membohongi diri gue doang sih gitu. Kalau secara ya memang nggak masuk akal. Ya, benar banget. Oke, jadi 400.000 per band dibagi 5 orang. Dan 2 orang itu main 2 hari ya full ya. 2 hari. Insya Allah. Kampus mana sih? Adalah salah satu lah di mana. Yang jelas bukan kampus gua kayaknya. Bukan. Kampus lo keren dong. Easy. Thank you. Oke. Udah plus budget, makan siang. Waduh. Gue pernah main di kampus lu. Itu? Iya. Itu gue belum masuk kayaknya. Belum. Gue belum kenal lo kayaknya, karena belum lama sih. Tapi gue bukan Makapela lah gitu. Oke. Tapi panitianya gue akuin ya keren ya. Persiapan banget. Thank you bang. Jadi pengen terbang. Oke bang. Terus lo deh, ngomong-ngomong kampus lo gimana? Gak tahu juga, gue lupa. Daerah suka rame intinya. Oh itu ya. Daerah suka, gak tahu di mananya. Nah itu aja ya. Oke. Jadi bang, untuk Kapela sendiri bang, kita udah berapa lagu nih? Kalau Kapela sih, kalau untuk lagunya sih kami sebenarnya ada 8. Oke, jumlah lagu 8. Jumlah lagu 8, tapi yang sudah diproduksi itu 3. Oke, kalau boleh tahu apa itu yang lagi hits banget? Lagi hits banget ini. Nah, karena nih ya teman-teman ya, kalau boleh tahu lagi, kalau Mr. Bean boleh kasih tahu, itu salah satu lagu Kapela yang lagi hits terdengar di media-media seperti radio dan sekitarnya, dan ya media-media elektronik seperti elektronik itu lagu-lagunya Kapela dari judulnya Tetaplah. Oh iya, Tetaplah itu. Ada 2 versi sih kalau gue denger.
Tapi oke kita, gua nggak mau bahas itu, Iya. enggak usah bahas itu ya. Tuhan, Biar Mas. Tuhan ya. Oke, Bang, berapa Bang? 8. Eh, jadi kalau yang sudah diproduksi, yang sudah dibawa naungan label gue Juara Musik. Oh ya, Ya, Juara itu Musik. Tetaplah. Oke. Sama yang ini bakal baru mau rilis, Rindu. Oke. Gimana tuh lagunya? Boleh tahu nggak? Yang mana itu? Yang rap-rapnya aja deh Rindu. Rindu. Gimana sih? Lebih baik lo setel deh di Spotify. Udah masuk Atau di- sih. Bentar lagi yang Rindu. Oke, bentar Ah, lagi. ya. Wih, jadi buat kalian semua yang pengen denger lagunya Capella, silakan download aplikasi Spotify itu ada, dan di YouTube juga ada Bang ya. Oh, ada. Di YouTube juga ada kan? Tapi baru mau rilis ya Rindu ya. Oke, yang Rindu. Rindu. Yang Tetaplah udah ada ya? Udah. Ada. Oke, di SoundCloud udah ada belum sih? SoundCloud kayaknya Belum ya? Di Joox doang ya? kalau platform musik sih ya digital semuanya sih, Joox, Spotify, iTunes, terus ya yang semacamnya lah. Oke. Mungkin ada juga di SoundCloud. Keren banget nih buat Capella. Bang, jadi gimana nih? Dari ngopi terus. Kan enak, bener ya? Iya. Jadi rencananya untuk lagu Rindu ini kapan Bang? Kita mau bakal launching lagi? Rindu kalau cepatnya bulan ini sih. Oke. Udah launching ya. Karena semuanya udah selesai semua, dari pengerjaan materi, semua mastering sudah semua. Oke. Tinggal di ACC sama pihak label Juara Musik. Oke. Dan tinggal konfirmasi dari mereka. Kalau tidak bulan ini ya mungkin bulan depan. Pas tahun ini. Oke. Jadi untuk lagu yang gua bahas lagu yang pertama lu ya. Oke, lagu yang pertama lu itu adalah Tetaplah. Itu yang gua dengar dan gua lihat itu memang sudah mulai terdengar di Bandar Lampung. Itu gimana menurut lu sendiri? Pencapaian sudah mulai terdengar di bawah. Keren banget ya. Bandar Lampung dan sekitarnya. Azan dong. Itu bagaimana tuh? Suka rame apa? Beneran Bandar Lampung. Ya kalau gue sih ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah banget ya. Karena kan gue juga sih sebenarnya kan ya itu tadi. Oke. Kita di sini ngeband ya memang tujuan kita kalau bisa ya komersil. Ya. Kalau bisa pencapaiannya ya seperti idola-idola kami ya kan. Cuman kan kami tidak terlalu berharap banyak gitu kan bro. Nah tapi kalau misalnya lagu seperti kayak single kami kayak Tetaplah sudah bisa sampai terdengar di kuping masyarakat ya katakanlah Bandar Lampung. Oke. Itu udah keren banget bagi kami. Udah bersyukur banget. Ya kan? Karena kalau anak band sih ya. Selain ini kita bicara di luar materi ya, di luar pendapatan ya. Sebenarnya hakikatnya anak band, kesejahteraan mereka ketika karya mereka didengar. Ketika karya mereka dihargai dan didengar. Itulah sudah ya kesejahteraan dasarnya anak band gitu, atau musisi atau seniman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga kalau ngeband sana sini juga kalau kita nggak punya karya ya bingung. Benar banget. Makanya buatlah karya gitu. Buatlah karya, nggak cuman anak band gitu kan, kayak lo gitu kan ya, YouTuber, konten kreator gitu. Ya. Itu keren bro. Daripada lo apa ya, mengerjakan sesuatu tapi yang bukan karya lo. Ya itu juga gak kalah keren. Cuman ini lebih keren bro. Ada yang lebih keren daripada diantara yang keren-keren gitu. Ya paham. Itu ya mengerjakan karya sendiri. Ya kan. Jadi untuk lagu Capella yang Tetaplah sudah mulai udah berngaung-ngaung ya bahasanya. Terbawa mimpi-mimpi. Sudah mulai didengar dari Bandar Lampung. Keren banget sih. Tapi lo sendiri sering denger gak? Gua sendiri sering dengar. Bener lo. Mau yang versi 1, versi 2. Coba nyanyiin rapnya. Kalau memang lo sering denger. Rapnya aja lah. Rapnya aja ya. Iya rapnya aja. Ku ingin kau temani. Terus kayak langsung gitu. Setiap detik waktuku menerangi gelapnya malamku. Keren. Keren. Jadi nggak enak deh. Mau keluar duit ini gue ini, ya kan? Oke, Bang, gue ngomongin Capella lagi nih. Di salah satu anak band itu, ada nggak sih sempat ada beda misi, beda satu pemikiran? Pasti. Ada nggak momen-momen seperti itu?
bukan ada nggak, itu pasti. Itu pasti ya. Itu mulai dari hal apa sih Bang kalau boleh tahu, Pak? Jadi gini ya. Pada dasarnya kan kita ini ngeband atau dalam artian ngetim lah gitu ya, bahasa kerennya ngetim lah gitu ya. Di dalam suatu tim itu kan yang ngebuat kita ini ibarat kata merangkul satu sama lain atau saling support segala macam. Itu justru karena berbedanya pendapat. Nggak ada bro, biasanya aja lo sama cewek lo aja kadang beda-beda pendapatnya. Bener gak sih? Bener banget. Apalagi kalau misal 4-5 kepala. Ya kan? Benar. Oh pasti ada yang, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini, pengen kayak gini. Nah justru di situ letak letak tujuannya. Kita bekerja di dalam tim gitu kan. Karena untuk menyatukan isi kepala kita tadi. Kita nggak mungkin mau menangin pendapat kita sendiri. Kita juga harus mendengarkan yang pendapat yang lain gitu kan. Nah, karena gini bro, pendapat di masing-masing setiap personil, selain ini bukan untuk urusan pribadi ya, untuk band ya, tim. Segimanapun juga untuk tim atau untuk band, ketika salah satu personil itu mengapresiasi mengeluarkan pendapatnya, sampai kadang-kadang orang tuh ribut sih bro. Iya benar. Lu beda sama gua. Beda sama gua. Tapi itu bagus bro, karena itu dua-duanya pengen tim atau band itu maju. Iya kan. Justru kalau misalnya sama nih semuanya, ya gue ikut aja deh. Iya, gue ikut arus aja deh. Itu yang malah bikin nggak maju-maju. Iya. Iya kan? Bener banget. Jadi kalau misal gue sama lo misalnya ngeband atau kita punya project bareng nih kan kita. Tapi gue pengen kayak gini bang, tapi gue juga pengen kayak gini Ben. Gimana? Kita ribut. Itu keren bro. Daripada kita sediam-diaman, udah. Karena dua-duanya ingin tim itu atau band itu maju. Tapi kalau bisa jangan sampai misah. Itulah ya teman-teman, dari sepenggal kisah sih dari Bang Eki, keluh kesahnya di band. Kayak lebih banyak kesahnya, lebih banyak ininya ya. Banyak keluhnya. Keluhnya. Itulah teman-teman ya. Jadi buat kalian semua nih ya yang lagi apapun itu ya, di seni apapun itu ya, semangat. Ya nggak sih Bang? Apapun itu semangat, dan ya lu ikhlas aja sih jalanin. Ikhlasan aja. Ya dan juga ya memang benar kata lu tadi Bang. Apa Bang? Musisi. Apa Bang? Muter sana muter sini. Bang, jadi thank you banget udah mampir sini. Sama-sama. Thank you banget. Jadi buat kalian semua yang ada di manapun berada ya, kalau pengen tahu Cafe Ella ini silakan tinggal cross check aja, dan jangan lupa untuk like ya. Lu ada YouTube kan Bang? Ada. Cafe Ella sendiri. Di Juara Musik Official. Itu ketika aja search aja Cafe Ella tetaplah itu ada bakal musiknya. Jangan lupa untuk kalian bisa download juga Bang ya, bisa download juga lagunya dan dengar lagunya, dan support band-band indie tentunya, khususnya daerah Bandar Lampung ya teman-teman. Thank you banget buat kalian nih yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Sebelum gua tutup video ini, alangkah baiknya kita kasih closing statement dulu Bang. Bang kasih closing statement buat teman-teman yang di rumah, sebagai mereka motivasi untuk jadi anak musisi. Udah kayak ini dong gua. Iya dong. Mario Teluh. Teluh itu daerah Karang sana. Oh iya. Teluh. Keren banget tuh. Pantes lo jadi YouTuber. Silakan Bang kasih closing statement buat teman-teman di rumah. Ya buat kita ya, buat anak muda semua ya. Ya, gue juga masih muda loh. Bener banget. Pokoknya terus berkarir ya. Jangan nyerah, itu aja. Jalanin apa yang lo mau. Intinya nggak ngerugiin diri lo dan nggak ngerugiin orang lain. Itu aja. Wis mantap, simple, padat, dan cukup jelas untuk dipahami ya teman-teman. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Bang, thank you banget udah mampir, dan terbukti ya teman-teman, Bang Eki adalah orangnya Wallace. Wallace gak Bang? Gini Bang. Wallace. Jadi thank you banget ya teman. Jangan lupa untuk like, subscribe channelnya Mr. Bean, dan support terus channel gue ya. See you next time. Next video, bye.